Shalom Sobat WB yang terkasih, Renungan Harian Wanita Bijak, Selasa 4 November 2025, dengan tema Iman yang Memerdekakan. Firman Tuhan diambil dari Kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan di sini bisa menjadi berkat buat hidup kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Haleluya, amin. Kitab Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Terjemahan baru 2. Demikianlah sabda Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab, katanya, asal kusentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Haleluya, amin. Sobat WB yang terkasih, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Bayangkan engkau ada di dalam peristiwa itu, di tengah kerumunan orang banyak, dan melihat ekspresi perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan waktu dia mengalami mujizat kesembuhan. Apa yang membuat Tuhan Yesus berkata bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya? Dan apa perubahan hidup terbesar perempuan yang sakit pendarahan itu saat dia disembuhkan? Bayangkan jika engkau ada dalam peristiwa ini. Di tengah kerumunan orang banyak, tanpa ada yang memperhatikan dan memedulikan seorang perempuan yang sudah sangat putus asa akan penyakitnya, mencoba merengkuh pengharapannya kembali dengan sebuah keinginan sederhana. Kalau aku bisa menyentuh jubah Yesus, aku akan sembuh. Sesungguhnya walaupun sederhana, namun ini adalah sebuah pernyataan iman yang datang dari kepercayaannya sepenuhnya pada kuasa Yesus. Dan benar, seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa ia sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik dari tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Pertanyaan ini sangatlah spesifik. Hanya Yesus dan wanita itu yang tahu.
Yesus tahu siapa yang menyentuh jubahnya, tapi dia mau wanita itu mengatakan dan mengakuinya. Inilah iman yang bukan hanya menyembuhkan, tapi juga memerdekakannya. Sebuah deklarasi iman yang nyata. Sobat WB yang terkasih, adakah engkau memiliki pengalaman iman pribadi bersama dengan Tuhan? Berapa sering engkau menceritakannya kembali? Jadikan setiap pengalaman imanmu pribadi dengan Tuhan cerita indah yang engkau ceritakan, karena lewat itulah orang mengenal Tuhan. Sobat WB yang terkasih, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan-rekan di dalam kelompok pemuritan kita, atas berkat yang kita terima dan komitmen kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan kami. Kami belajar dari tokoh wanita di dalam kitab Markus ini, bagaimana mempunyai iman yang besar terhadap Engkau. Biarlah kami juga di dalam kehidupan kami, di setiap masalah, di setiap musim kehidupan kami selalu punya iman yang kuat terhadap Engkau. Dan biarlah kami menceritakan pengalaman iman kami bersama Engkau di dalam kehidupan kami kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga Tuhan, kuasa Tuhan nyata dan diceritakan kepada setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan adalah pengalaman iman yang mengubahkan dan memerdekakan.